Iya, Bu. Baik, ini sesi Pikon yang ketiga ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Nah, untuk sesi Pikon yang ketiga ini, berarti kita melanjutkan materi sesi 4 dan sesi 5 ya. Karena sesi 1, 2, 3 sudah selesai, maka sesi 4 dan sesi 5. Nah, terkait sesi 4 berarti materi yang akan kita bahas adalah mengenai anggaran produksi. Nah, ini saya harap rekan-rekan sudah mulai mempelajari ya materi sesi 4 dan 5 ini. Jadi kalau misalkan sudah dibaca, sudah dipelajari, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di saat kita Vikon. Baik, kita mulai dulu dengan mengenal apa sih anggaran produksi. Kan kita untuk anggaran bisnis ini kita kan hanya bukan hanya mempelajari anggaran produksi. Mulai dari sesi 1 kita sudah mengenal apa saja anggaran-anggaran yang akan kita buat ya. Dari mulai anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, kemudian anggaran bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan sampai selesai itu kalau nggak salah kita nanti membuat anggaran harga pokok penjualan. Nah, anggaran produksi di sini merupakan salah satu anggaran yang disusun setelah anggaran penjualan. Jadi kemarin kita sudah membuat ya anggaran penjualan, yang mana anggaran ini adalah untuk menunjang kegiatan penjualan yang telah direncanakan. Jadi anggaran produksi merupakan langkah awal dalam pembuatan anggaran operasi pabrik. Kemudian kita juga nanti akan membuat anggaran-anggaran lain seperti dari anggaran produksi ini adalah anggaran bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis ataupun kualitas, kemudian jumlah, yaitu kuantitas, waktu, yaitu kapan produksi akan dilakukan. Nah, di sini ada 3 tujuannya, dari mulai menunjang kegiatan penjualan, kemudian menjaga tingkat persediaan, dan mengatur produksi. Nah, untuk klasifikasi dari anggaran produksi sendiri itu ada 3 ya. Anggaran bahan baku, kemudian anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, untuk langkah-langkah dalam menyusun anggaran produksi, yang pertama adalah kita perlu menetapkan kebijakan-kebijakan tingkat persediaan. Kemudian merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran dan membuat schedule produksinya untuk periode yang lebih pendek, baik itu bulan ataupun triwulan. Nah, di sini ada contoh dalam menyusun anggaran produksi. Jadi untuk membuat atau menyusun anggaran produksi, nah ini penyusunan anggaran, artinya kita memerlukan data-data terkait dalam penyusunan anggaran. Seperti yang pertama, tingkat penjualan kita perlu ketahui, kemudian tingkat persediaan akhir, kemudian tingkat persediaan awal. Baru nanti kita ketahui adalah tingkat produksinya. Nah, contoh di sini. Persediaan awal diharapkan 60 unit. Jadi kita sudah mempunyai data persediaan awal 60 unit, kemudian penjualan yang direncanakan ini masuk kepada tingkat penjualan. Nah, diambilnya dari anggaran penjualan. Di sini adalah 100 unit. Kemudian persediaan akhirnya 40 unit. Maka kita diminta untuk menyusun anggaran produksinya. Nah, data yang kita ketahui pertama adalah penjualan, kita masukkan 100 unit ditambah dengan persediaan akhir yaitu 40 unit. Maka ada jumlah atau ketersediaan di sini 140. Jadi ketersediaan dari penjualan dan persediaan akhir adalah 140. Nah, kalau kita ingin memproduksi, dilihat kita memiliki persediaan awal. Jadi persediaan awal diambil dari persediaan akhir baik itu bulan atau tahun sebelumnya ya. Jadi ada 60 di sini. Jadi kalau persediaan akhir ini misalkan ya masuk di persediaan bulan atau tahun sebelumnya,
Nah, masuk ke bulan atau tahun berikutnya dinamakan persediaan awal. Maka jumlah ketersediaan dikurangi dengan persediaan yang awal yang ada, maka kita bisa memproduksi 80 unit. Nah, untuk anggaran produksi di sini ada note ya. Anggaran produksi sebagai dasar untuk menyusun anggaran bahan baku dan tenaga kerja langsung, serta biaya overhead. Jadi anggaran produksi ini digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, kita mulai masuk ke dalam contoh ya. Nah, di sini ada data penjualan PT Sukses pada periode 2017 sampai dengan 2018. Nah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 2017 di sini penjualannya adalah 11.430.000. Nah, 2018 11.970.000. Adapun data penjualan per triwulan pada tahun 2017 disajikan pada tabel sebagai berikut. Nah, ini datanya per triwulanan. Maka dibuat triwulan 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu tahun itu kan ada 4 triwulan ya. 1, 2, 3 dengan data penjualannya sebagai berikut. Totalnya adalah 11.430.000. Nah, ini adalah penjualan pada tahun 2017. Kemudian ada kebijaksanaan persediaan yang dianut adalah setiap awal tahun harus diusahakan jumlah persediaannya sebesar 10% dari jumlah penjualan tahun itu. Jadi ketika nanti kita menyusun, misalkan diminta untuk anggaran tahun 2018 gitu ya, atau diminta 2017, berarti kalau kita ada data seperti ini, misalkan setiap awal tahun harus diusahakan jumlah persediaan sebesar 10% dari jumlah penjualan tahun itu. Artinya kita gunakan tahun sebelumnya atau berikutnya gitu ya, cari 10%, misalkan menghitung 2017 artinya 10% dari 11.430. Atau tahun berikutnya 11.970 dikalikan 10%. Nah, sekarang instruksinya tentukan volume produksi tahun 2017. Jadi kita diminta untuk menghitung volume produksi tahun 2017, kemudian susunlah schedule produksi triwulanan dengan menggunakan kebijaksanaan persediaan dan kebijaksanaan produksi yang telah ditentukan. Jadi diminta adalah menghitung atau membuat anggaran untuk tahun 2017. Kita buat dulu menghitung volume produksinya terlebih dahulu untuk tahun 2017. Nah, caranya kita gunakan rumus tadi ketika kita sudah mempelajari bagaimana caranya menyusun anggaran produksi. Nah, artinya di sini penjualan 2017 adalah 11.430.000. Nah, kita flashback sedikit. Nah, ini ya. 11.430.000. Kemudian persediaan akhirnya 10% dikalikan di tahun 2017. Coba. Persediaan akhir 2017 artinya awal di 2018 kan. Nah, ini 1.197.000. Maka jumlah atau kebutuhan untuk 2017 adalah 12.627. Ini ditambah. Kemudian persediaan awal 2017. Nah, ini kan juga diminta 10% ya. Nah, di setiap awal tahun harus diusahakan jumlah persediaannya 10%. Maka kita kalikan 10% dikalikan 11.430.000. Maka hasilnya 1.143.000. Nah, produksi tahun 2017 adalah 11.484. Nah, karena yang kedua adalah diminta untuk membuat susunlah schedule produksi triwulanan. Dalam satu tahun ada 4 triwulan. Maka 11 juta ini
volume produksi di tahun 2017 dibagi 4. Nah, hasilnya 2.871.000. Berarti, nah B ini kita susun per triwulannya. Nah, kalau di sini kan sudah jadi ya. Nah, ini coba dicek deh rekan-rekan. Ini ada kesalahan apa namanya? Perhitungan ya. Ini kan harusnya 10% di persediaan awal ini. Nanti dicek lagi. Nah, ini udah benar nih. Nah, yang di PPT yang sebelumnya saya share itu kayaknya saya salah ya. Nah, ini sebetulnya 10 persediaan awal itu 10% dari 11 juta ya. 400, sorry, berapa tadi? Ini ada nih. 10% dari 11.430 adalah 1.143.000. Nah, ini adalah hasil untuk schedule budget produksinya per triwulan. Tapi kan ini sudah diisi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ini saya buat lagi di sini. Jadi rekan-rekan bisa mempelajari. Jadi kita nggak akan mulai dari 1 triwulan pertama, karena kan kita menghitung total volume produksinya dulu ya. Berarti kita akan mengisi dari triwulan keempat dulu nih, kita masukkan satu-satu. Nah, kalau semuanya sudah selesai, nanti baru hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita masuk dulu nih. Karena triwulan keempat itu kan sudah sesuai dengan total volume produksi yang kita sudah susun ya. Artinya yang merah-merah ini adalah data yang memang sudah ada. Penjualan kan mengikuti ini ya. Kita flashback lagi sedikit. Nah, penjualan mengikuti ini. Dari mulai triwulan 1, 2, 3, dan 4 semua masuk ke dalam yang merah-merah ini. Nah, kemudian apalagi data yang ada? Volume produksi. Kan ini dibagi 4, maka hasilnya sudah ada. 1, 2, 3, 4 sudah terisi. Nah, yang hitam-hitam ini, nah ini satu ini juga sudah ada karena dia 10% ya. Dari diminta untuk persediaan awal tahun itu tersedia 10%. Maka sudah ada 10% dari 11.430, hasilnya 1.143. Nah, kita mulai hitung dari yang keempat dulu. Nah, ini kita masukkan dari mana? Persediaan akhir kan total volume produksi ini ada nih persediaan akhir. Tinggal masukkan. Jadi di sini masukkan 1 juta tadi berapa? 10% dari sini ya. 1.109. Oh, ini kayaknya harus di itu ya. Jadi ini ngisinya di sini. Nah, ada sini 1.197. Kemudian ini ditambah ini hasilnya 4.626. Nanti yang kosong tadi rekan-rekan boleh coba sendiri ya di rumah. Kemudian dari sini maka kita kan ini kosong nih. Anggap aja ini masih kosong, yang diketahui adalah produksinya. Maka tinggal kurangi 4 juta dikurang 2.871, maka hasilnya 1.755.000. Itu ya. Jadi tadinya kan ini kosong. Nah, kemudian kalau schedule triwulan 4 sudah, maka kita pindah ke schedule triwulan ketiga. Caranya bagaimana? Sama. Jadi persediaan awal ini kan masuk ke persediaan akhirnya. Nah, ini 1.755, tinggal dijumlahkan. Penjualan ditambah persediaan akhir, hasilnya adalah sini, total kebutuhan ya. Harusnya di sini dibuat. Hasilnya 4 juta. Nah, karena ini belum ada, yang ada yang merah, maka tinggal dikurangi. Hasilnya 1.170. Nah, dari sini naik lagi ke sini. Ini kan artinya triwulan 3 sudah. Triwulan kedua. Nah, dari sini tinggal dijumlahkan. 2 juta penjualan ditambah persediaan akhir, hasilnya 3.456. 3.456 kurangi dengan ini, maka hasilnya 585.000. Nah, ini pindahkan lagi naik. Jika triwulan kedua sudah, triwulan 1. Ini ditambah ini hasilnya ini, kemudian dikurangi dengan ini kan, maka muncul. Tapi kalau ini sudah ada ya, tinggal dikurangi saja.
ya, nanti hasilnya sama, 2.871.000. Jadi semua sudah terpenuhi. Nah, ini untuk jawaban nomor 2. Nah, ini rekan-rekan bisa coba di sini ya. Ini tadinya mau saya isi bareng-bareng, cuman saya nggak ada stilusnya, jadi kurang bagus untuk nulisnya. Jadi nanti rekan-rekan coba. Ini yang kosong-kosong tolong dilengkapi. Nanti disamakan dengan hasilnya yang sudah ada. Nah, sekarang kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Nah, yang kedua di sini disajikan data rencana penjualan PT Lezat untuk periode 2018. Nah, di sini untuk triwulan pertamanya dia satu-satu ya, per bulan Januari, Februari, Maret. Baru triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, informasi lainnya adalah persediaan barang jadi 1 Januari adalah sebesar 90.000 unit. Tingkat perputaran barang sesuai dengan tahun sebelumnya ditentukan sebesar 10 kali. Jadi tingkat perputaran barang sesuai dengan tahun sebelumnya ditentukan sebesar 10 kali. Kemudian persyaratan tingkat produksi yang perlu dijaga. Yang pertama adalah perbedaan tingkat produksi tertinggi, terendah, itu tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Kemudian lebih mementingkan stabilitas produksi ya. Jadi sebetulnya untuk tingkat produksi ini kan kita, kalau rekan-rekan sudah mempelajari manajemen operasional, jadi ada 3 pola produksi, nah itu disesuaikan. Jadi lebih mementingkan stabilitas produksi dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh kurang dari 45.000 unit. Maka instruksinya, susunlah anggaran produksi untuk tahun 2018 dan tentukan jumlah produksi normal, kemudian maksimum, dan minimum. Jadi ada 3 untuk jawaban B. Normal, maksimum, dan minimum. Baik secara bulanan maupun triwulan. Nah, kalau kita hitung untuk menyusun anggaran produksi tahunannya, nah ini kan karena dia ininya berbeda-beda ya. Datanya ada bulanan kemudian triwulanan. Kita jadikan satu, kita hitung dulu persediaan rata-ratanya. Jadi kita jumlahkan penjualannya dari dari bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, totalnya adalah 823.500. Nah, kemudian kan ada perputaran di sini. Tingkat perputaran barang sesuai dengan tahun sebelumnya ditentukan 10 kali. Maka kita perlu untuk mencari persediaan rata-rata, maka kita bagi dengan tingkat perputaran. Maka hasilnya adalah 82.350 untuk persediaan rata-rata. Maka persediaan akhir tahunnya karena belum ada, kita persediaan rata-rata ini dikurangi dengan persediaan awal yang ada. Jadi persediaan rata-rata dikali 2 dikurangi persediaan data persediaan awal itu ada ya 90.000, maka hasilnya persediaan akhir tahunnya adalah 74.700 unit. Nah, kalau datanya sudah lengkap, baru kita bisa membuat atau menyusun anggaran produksinya. Nah, penjualan masukkan 823.500 kan dari mulai ini Januari, nah ini Februari, kurang nyata di sini. Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Totalnya 823.500. Ditambah persediaan akhir yang sudah kita cari tadi 74.700. Maka kebutuhannya 898.200. Dikurangi dengan persediaan awalnya sudah ada datanya. Maka jumlah yang harus diproduksi adalah 8.200 unit. Nah, ini adalah jawaban yang pertama untuk anggaran produksi tahun 2018. Nah, kemudian diminta untuk menghitung jumlah produksi ya, normal, maksimum, minimum untuk bulanan dan untuk triwulanan. Nah, kalau
kita cari jumlah produksinya, yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun. Kemudian maka untuk produksi normal, kita lihat di sini bulanannya berapa dari data yang sudah ada. Nah, ini kan 808.200. Untuk bulanan tinggal dibagi 12 ya. Maka hasil bulanannya adalah 67.350 unit. Nah, bagaimana yang triwulanan? Kalau triwulan kan 1 triwulan itu 3 bulan. Maka dari bulanan ini dikalikan 3, hasilnya 202,50 unit untuk normal. Nah, maksimum, produksi maksimum itu kan 100% dikalikan produksi normal bulanan ya, ditambah 10% dari produksi bulanan, artinya 100 ditambah 10, jadi 110%. Nah, dikalikan dengan yang hasil dari apa namanya, produksi triwulanannya ini. Nah, jadi 110% ditambah dengan triwulanannya. Sorry, bukan triwulan ini ya, hasil dari ini kan ya. Eraser. Nah, ini hasil dari bulanannya. Jadi 100%, kalau maksimum kan 100% ditambah tadi 10%-nya ya. Jadi 110% dikalikan dengan unit per bulannya, maka hasil produksi maksimumnya adalah 74.085 unit. Nah, kalau triwulanannya ini sama, 110 dikalikan hasil triwulanannya. 222.255 unit. Nah, ini untuk maksimum kan. Nah, kalau minimumnya bagaimana ya? Dari maksimumnya ini dikurangi 10%-nya. Jadi 100, kalau maksimum itu 100 ditambah 10. Nah, ini 100 dikurangi 90. 10%. Ini distract nih suara apa? Nah, hasilnya 90%. Maka 90% kalikan unit per bulannya. Maka bulanannya 60.615 dan triwulannya 90% kalikan 202,50 unit. Hasilnya 181.845 unit. Nah, ini untuk berarti materi sesi apa namanya? Sesi 3 apa 4? Sesi 4 ya. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan nggak? Saya harap sih sudah dibaca semua ya. Jadi rekan-rekan tinggal misalkan ada yang tidak dimengerti ketika membaca materi yang sudah diberikan, tinggal ditanyakan di sini. Bisa dipahami nggak? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, nggak apa-apa. Yang baru join, ini memang lagi jam kerja ya. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke berarti sesi 5. Ini benar ya, anggaran bahan baku ya. Berarti sesi 5 coba ya, stop dulu ya. Ini benar nggak saya gabungkan ininya, PPT-nya. Sesi 5 itu oh ya, benar ya. Kita lanjut ya rekan-rekan ya.
Ini mohon maaf ya, ada back sound musiknya. Nah, di sesi 5 itu kita bahas terkait anggaran bahan baku ya, benar ya. Baik, nah setelah kita membahas anggaran produksi yang mana digunakan untuk menyusun nanti bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead pabrik. Nah ini kita bahas dulu terkait anggaran bahan baku, berarti di sesi 5. Nah sesi 6 ini baru anggaran tenaga kerja ya. Nah pengertian bahan baku. Ini pengertian bahan baku mungkin rekan-rekan juga sudah tahu ya. Bahan baku kan itu digunakan untuk membuat suatu produk ya. Jadi bahan baku digunakan dalam proses produksi yang mana dikategorikan itu atau dikelompokkan ada yang bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, kalau bahan baku langsung artinya apa? Nah, bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Artinya bahan baku langsung adalah bahan baku utama. Nah, sedangkan bahan baku tak langsung adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang yang dihasilkan. Nah, anggaran bahan baku ini merencanakan kebutuhan, jadi merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Nah, kalau bahan baku tak langsungnya di mana dianggarkannya? Nah, dia masuk ke dalam overhead pabrik ya. Jadi kalau untuk anggaran bahan baku yang dimasukkan adalah hanya bahan baku utamanya atau bahan baku langsungnya. Nah, kalau tujuannya, nah di sini untuk tujuan penyusunan anggaran bahan baku adalah yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, kemudian memperkirakan jumlah pembelian bahan baku sebagai dasar penyusunan kebutuhan dana yang diperlukan terkait pembelian ya. Kemudian sebagai dasar penyusunan produk. Jadi biaya produk yang memperkirakan komponen harga pokok pabrik sesuai dengan penggunaan bahan bakunya dalam proses produksi dan sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Nah, ini juga rekan-rekan bisa baca terkait dengan anggaran kebutuhan baku itu berisi informasi apa saja. Kemudian bentuk-bentuk dasar bahan baku. Nah, konsep penilaiannya menggunakan FIFO dan LIFO. Jadi kalau FIFO itu adalah first in, first out. Nah, kalau LIFO adalah last in, first out. Nah, ini dipelajari di apa namanya? Akuntansi juga sudah, kemudian akuntansi biaya juga sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya saja langsung terkait penyusunan anggaran bahan baku. Nah, di sini disajikan data perkiraan penjualan PT Sriwijaya yang mana kalau rekan-rekan melihat di sini, dia memproduksi berapa jenis barang? Ada 3. 3 jenis barang, X, Y, dan Z dengan masing-masing jumlah unit setiap barangnya. Kemudian harganya ada persediaan awal dan persediaan akhirnya. Nah, kemudian ketiga barang ini, ketiga jenis barang X, Y, Z ini ternyata menggunakan bahan baku yang berbeda-beda ya. Nah, di sini dihitung bahan bakunya sesuai dengan standar penggunaan bahan atau standar usage rate-nya ya. Jadi ada standar penggunaan bahan bakunya sudah sesuai. Untuk barang X menggunakan jenis bahan baku 1, 2 gitu ya, 2 unit bahan baku 1, 3 kg bahan baku 2 dan 1 unit bahan baku 3.
Kemudian barang Y 3 unit bahan baku 1, dia tidak menggunakan bahan baku 2 dan menggunakan 4 unit bahan baku 3. Nah, barang Z 4 unit bahan baku 1, 3 kg bahan baku 2 dan 2 unit bahan baku 3. Jadi setiap barang ini yang diproduksi atau dijual PT Sriwijaya ini menggunakan 3 jenis bahan baku ya, dengan jumlah yang berbeda-beda. Kemudian data selanjutnya adalah persediaan masing-masing bahan baku. Ada 3 jenis bahan baku dan persediaan awal serta persediaan akhirnya. Kemudian perkiraan harga untuk setiap jenis bahan baku juga sudah ada. Nah, diminta yaitu pertama, susunlah kuantitas produksi untuk masing-masing jenis barang. Kemudian anggaran kebutuhan bahan baku menurut jenis barang dan jenis bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku yang dirinci menurut jenis bahan baku dan nilainya, serta anggaran biaya pemakaian bahan baku yang habis digunakan yang dirinci menurut jenis bahan baku dan jenis barang. Berarti ada 4 pertanyaan yang perlu kita selesaikan. Yang pertama adalah kuantitas produksi jenis barang. Nah, di sini kita buat untuk anggaran produksinya dalam unit. Untuk masing-masing barang ya, jenis barang X, Y, dan Z. Nah, kalau ini gampang saja karena datanya semua sudah lengkap, tinggal masukkan. Penjualannya berapa? Nah, ini tinggal masukkan ke sini. Kemudian persediaan akhirnya kita lihat di sini ada 4. Masukkan. Maka dijumlah ya, jangan lupa ini dijumlahkan 15 tambah 4, 19. Dikurangi dengan persediaan awalnya. Maka jumlah produksinya adalah 13.000. Nah, barangnya bagaimana? Sama. Masukkan penjualannya berapa, kemudian persediaan akhirnya berapa, kemudian jumlahkan kebutuhannya dikurangi dengan persediaan awalnya. Nah, Z rekan-rekan tinggal sesuaikan lagi. Nah, hasilnya jumlah produksi atau anggaran produksi untuk barang X totalnya adalah 13.000, jumlah produksinya barangnya 32.000, barang Z 23.000. Nah, dari sini hasil itu akan kita gunakan untuk membuat jawaban selanjutnya. Nah, kita masukkan lagi nih. Kita buat anggaran kebutuhan bahan bakunya. Karena tadi kita sudah menghitung anggaran produksinya. Ini kita flashback lagi sedikit. 13, 32, 23 ya. Berarti kita masukkan di sini 13X, 32Y, Z-nya 23. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan bahan bakunya untuk masing-masing barang. Jadi bahan baku 1, kita lihat bahan baku 1 untuk produksi barang X, ini kan 2, masukkan. Kemudian 3 dan 1. Nah, dari sini kita hitung untuk setiap kebutuhan bahan bakunya. Jadi X ini untuk bahan baku satunya kebutuhannya berapa? 13 kali 2, 26. Untuk bahan baku 2, 13 kali 3, 39. Kemudian untuk bahan baku 3, 13 kali 1, 13. Kemudian untuk barang Y, kita lihat di sini Y itu 3. Kemudian ini tidak ada. Ini 4. 32 kali 3, 96. 32 ini kali 0 berarti 0. Kemudian 32 kali 4, 128. Tinggal Z-nya rekan-rekan sesuaikan. Nah, jika sudah semua, hitung kebutuhan bahan bakunya. Berarti di bahan baku 1 ini 214.000 untuk ketiga barang ini ya. Nah, bahan baku 2 ketiga barang itu 108.000 dan bahan baku 3 187. Selesai kita untuk pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku. Nah, tadi kita sudah menghitung kebutuhannya
maka tinggal masukkan kebutuhannya beserta dengan persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, ini sudah ada. Tadi kan sudah kita hitung. Persediaan akhir juga sudah ada ini kan ya. Semuanya lengkap. Tinggal jumlahkan kebutuhannya, ini ditambah, semuanya ditambah. Dikurangi dengan persediaan awal juga sudah ada. Nah, maka ketemu yang harus dibeli untuk bahan baku adalah 210.500. Jika kalau kita lihat nanti ada harganya kan sudah ada data harga. Tapi kalau harganya untuk bahan baku adalah 800, maka total berapa biayanya? Anggarannya adalah 168.400. Bahan baku 2 53 juta, bahan baku 3 142.125.000. C selesai, berarti tinggal D. Ini adalah anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan sesuai dengan setiap jenis barangnya. Maka masukkan semua, kita sudah hitung tadi kebutuhannya untuk barang X dengan sesuai setiap bahan bakunya. Nah, setiap bahan baku yang kita hitung tadi, ini disesuaikan lagi. Nah, ini kan ya, untuk bahan baku 1, X-nya itu 26, kemudian 39 dan 13. Masukkan sini. Jadi 26 di sini, 39 dan 13. Jadi ini semua runut sesuai dengan jawaban yang kita mulai dari awal. Karena setiap jawaban yang kita buat itu akan selalu digunakan di anggaran berikutnya. Nah, dikalikan harganya ada 800, bahan baku 1 500, bahan baku 2 dan 750. Maka dilihat jumlahnya. Untuk bahan baku 20.800.000, bahan baku 2 19 juta, dan bahan baku 3 9 juta. Kemudian hitung juga Y dan Z. Ini ya, untuk apa namanya? Perhitungan atau menyusun anggaran biaya bahan baku atau anggaran bahan baku. Mulai dari menentukan jumlah produksinya atau anggaran produksinya, kemudian menghitung kebutuhan bahan baku sampai pada anggaran biaya bahan baku sesuai dengan setiap jenis barangnya. Berarti selesai nih. Nah, ini harusnya sesi Pikon keempat ya. Jadi sebelum UTS. Nanti kita akan bahas sesi ke-6. Oke, silakan rekan-rekan, ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Nah, ini saya harap paham ya rekan-rekan ya. Kalau tidak ada yang bertanya. Baik, kalau begitu misalkan memang nanti rekan-rekan baca lagi, pelajari lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh nanti kita diskusikan di forum LMS kita ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pikon kita berarti lanjut lagi insya Allah nanti seminggu sebelum UTS saya akan berikan Pikon ya. Tugas. Nah, ini tugas juga saya akan berikan di minggu ke-7 ya. Jadi 1 minggu sebelum UTS. Jadi sebelum pelaksanaan UTS akan saya berikan tugas yang mana nanti dikumpulkannya pada saat 1 minggu sebelum UAS. Gitu ya Mas Suryo. Ya. Nanti akan saya share di minggu atau di sesi ke-7 untuk tugasnya. Ada lagi? Nanti tugasnya juga nggak akan jauh-jauh dari ini kok. Dari materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Nanti dari situ saya bisa lihat pemahaman rekan-rekan. Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih untuk yang sudah hadir.
Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.